Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata, God is love, Allah adalah kasih. He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Jadi kita bisa berkata bahwa God is always good. God is good all the time. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara nimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara nimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Doa adalah hak istimewa yang diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada namanya, kepada Yesus. Ada beberapa ayat yang saya mau bacakan saat ini, yaitu dari Efesus 6 ayat 17 dan 18. Ya. Saya bacakan di sini ya. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh,
yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sebenarnya ini kalau kita mau baca lengkap ya, kita bisa baca dari ayat 10. Cuma karena saya mau fokuskan di doa, saya nggak munculkan semua ayat ya. Tapi sebagai gambaran saya bacakan dari ayat 10, Efesus 6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lalu ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Baru ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ini bicara tentang perlengkapan senjata perang ya, senjata perang rohani. Di situ kalau kita baca ya, ada ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, lalu kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, lalu ada perisai iman, kemudian ketopong keselamatan, lalu pedang roh ya. Nah, dari semuanya ini sifatnya ini defensif ya, untuk bertahan, kecuali pedang roh untuk menyerang ya. Nah, sekarang kita lihat, kita fokus pada ayat 17 dan 18 ya. Dikatakan di sini, dan terimalah ketopong keselamatan. Itu ketopong keselamatan itu kayak helm ya, untuk melindungi kepala kita. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kata firman di sini dalam bahasa aslinya rema. Nah, kalau kita baca Alkitab, yang disebut pedang roh itu ada dua ya. Yang di sini firman rema. Tapi di kitab Ibrani juga ada pedang roh, pedang bermata dua ya, dikatakan memisahkan roh dan jiwa, membedakan pertimbangan. Nah, kata firman di sana, pedang roh di sana, pedang yang adalah firman itu di situ logos firmannya. Tapi di sini firman rema. Lalu dikatakan dalam segala doa dan permohonan ya. Kemudian berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ada beberapa terjemahan bahasa Inggris ya, tapi yang saya ambil di sini yang ISV ya. Pray in the Spirit at all times with every kind of prayer and request ya. Jadi dikatakan di sini, berdoalah di dalam roh senantiasa dalam segala waktu dengan setiap jenis doa dan permohonan. Kalau bahasa Indonesia dikatakan dalam segala doa dan permohonan, tapi bahasa Inggrisnya itu jelas sekali ya, with every kind of prayer and request. Jadi artinya doa itu terdiri dari beberapa jenis.
Dan kita perlu tahu masing-masing jenis itu punya aturan yang berbeda. Sama seperti kalau kita berkata, yuk kita main bola. Main bolanya bola apa dulu, ya? Kalau kita main bola basket, maka peraturannya kita hanya boleh pakai tangan, ya. Kita membawa bolanya itu dengan cara mendribble, ya. Nggak boleh kena kaki, nggak boleh ditendang, dan nggak boleh kita bawa lari bolanya gitu, kita bekep istilahnya, kita peluk, kita bawa lari, nggak boleh. Kecuali kita mau memasukkan bola basket itu ke gawang, ya. Kita bisa shoot istilahnya sambil kita lari, kita lompat, lalu kita masukkan. Itu kalau main bola basket, ya. Kalau main bola voli agak mirip juga, tapi dia dipukul gitu ya, ada melewati net ya, jaring. Kemudian kalau kita main sepak bola, sama bolanya bulat juga ya. Tapi kalau main sepak bola, walaupun sama-sama menggunakan bola, kita nggak boleh pegang bola tersebut. Kita harus pakai kaki, ya. Mungkin pakai kepala boleh ya, ada istilahnya kop gitu ya, atau ke dada, tapi nggak boleh kena tangan. Kalau kena tangan handsball, kena penalti ya, kena hukuman. Sama-sama main bola, tapi aturannya berbeda. Sepak bola yang boleh pegang bolanya hanya kiper, tapi pemain yang lain nggak boleh, harus pakai kaki. Doa juga begitu. Kita tidak bisa mencampur adukan segala jenis doa itu karena aturannya berbeda. Ya, sebagai contoh misalnya begini. Paling simpel yang mungkin sering kita lakukan adalah doa pujian penyembahan. Nah, di situ kita hanya memuji menyembah Tuhan ya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Nah, kita memuji Dia, mengagungkan Dia. Atau doa ucapan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Nah, itu doa ucapan syukur ya. Tapi nanti ada doa yang istilahnya kita mencari kehendak Tuhan ya. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ini doa dedikasi ya, doa mencari tuntunan Tuhan, doa persembahan hidup ya. Termasuk kayak lagu yang seperti ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Nah, itu doa persembahan hidup ya. Doa mencari kehendak Tuhan dan membiarkan Tuhan tuh menuntun hidup kita ya. Ada lagi lagu yang seperti itu juga ya.
Hanya ini Tuhan persembahanku. Nah, itu dua, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Lalu doa yang seperti ini itu agak mirip-mirip ya. Kalau doa ucapan syukur itu kita mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kalau doa pujian penyembahan kita mengagungkan Dia. Lalu dua persembahan hidup seperti yang tadi ya, mencari tuntunan Tuhan, termasuk juga itu persembahan hidup ya. Bimbing aku masuk rencanamu, itu kita mencari tuntunan Dia ya. Ada lagi yang kata-katanya seperti itu ya, pimpinlah aku di jalanmu yang benar, kira-kira seperti itu. Tapi ada satu doa ya, namanya doa permohonan ya. Itu sebenarnya termasuk yang sering kita butuhkan, yang sering kita naikkan, tetapi seringkali kecampur dengan bentuk doa yang lain. Ya, walaupun dalam satu kesempatan berdoa itu bisa satu rangkaian ya. Pertama-tama mungkin kita mengucap syukur dulu, terima kasih Tuhan kau baik. Aku mengucap syukur untuk hari ini, untuk udara yang segar, terima kasih untuk kekuatan, untuk kemenangan. Ucapan syukur, lalu kita mulai memuji Tuhan ya. Kau ajaib, kau luar biasa Tuhan. Dan kita bisa sambil nyanyi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, bisa sambilnya seperti itu ya. Tapi kemudian kita mungkin menaikkan permohonan, Tuhan tuntun ya, mencari kehendak Tuhan ya, khususnya dalam kalau yang belum menikah, mencari teman hidup ya, kemudian mencari tuntunan untuk pekerjaan dan sebagainya. Tapi kemudian ada yang namanya dua permohonan yang bisa kita naikkan sebagai satu kebutuhan kita, sebagai satu keinginan kita, tetapi kita tahu bahwa itu ada dasar firman Tuhannya. Nah, doa seperti ini ya bisa juga dikatakan sebagai doa iman, the prayer of faith. Nah, kalau doa iman itu artinya kita sudah tahu bahwa ini ada dasar firman Tuhannya, ada janji Tuhan untuk hal itu. Oleh karena itu kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan berdasarkan janjinya itu, dan kita tidak berkata jika itu kehendak-Mu. Ya, itu salah satu yang membedakan. Kalau misalnya sebagai contoh ya, kita berdoa untuk anggota keluarga kita yang belum kenal Tuhan supaya diselamatkan, maka kita bisa memakai dasar firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Jadi artinya Tuhan mau ya setiap orang itu bisa mengenal Dia. Walaupun faktanya tidak semua terima karena ada kehendak bebas. Tapi ketika kita berdoa untuk anggota keluarga kita, kita bisa dengan penuh keyakinan berkata, Tuhan, aku berdoa supaya anggota keluargaku diselamatkan, dan aku percaya ini kehendak-Mu karena firman-Mu berkata demikian. Nah, kita ingat juga kisah 16 ayat 31, dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu firman Tuhan yang bisa kita pegang. Lalu ketika kita sakit, kita mau disembuhkan, kita bisa pegang janjinya bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kita bisa percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dan waktu kita berdoa mengklaim kesembuhan itu, jangan kita tambahkan jika ini memang kehendak-Mu ya. Kalau kita berkata seperti itu, artinya kita nggak yakin bahwa Tuhan mau kita sembuh, dan itu perlu dibenahi dulu ya, cara berpikirnya, paradigmanya. Mungkin kita sebagian akan berkata, tapi Pak, buktinya banyak tuh yang didoain nggak sembuh ya, malah meninggal.
tapi nggak merubah firman Tuhan. Itu sama seperti Tuhan menghendaki supaya setiap orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran, tapi faktanya banyak yang tidak menerimanya karena ada kehendak bebas. Penjahat yang di samping Yesus ketika Yesus disalibkan ada dua, ya. Yang satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan. Salah satu dari mereka menghujat Yesus, malah mengejek, ya, malah bilang, kan engkau juru selamat, selamatkanlah dirimu dan juga kami. Tapi yang satu lagi dalam situasi yang sama memilih untuk percaya pada Yesus dan berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Jadi kita lihat, ya, dalam situasi yang sama karena kehendak bebas itu membuat orang bisa membuat pilihan yang berbeda. Sehingga apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan kehendaki itu tidak terjadi. Bukan karena Tuhan tidak maha kuasa, tapi karena ada kehendak bebas manusia. Nah, dari sini kita perlu hati-hati kalau kita bilang bahwa Tuhan menghandle semuanya, semua dalam kontrol Dia. Maksud kita itu apa? Ya, karena faktanya kehendak bebas kita nggak dikontrol sama Dia. Ya, kita perlu memahami hal itu. Jadi kalau kita misalnya untuk berdoa yang lain lagi apa ya? Misalnya Tuhan, aku berdoa supaya orang tuaku mengenal Engkau dan diselamatkan. Nah, kita doakan itu dengan penuh keyakinan dan kita nggak bilang jika memang kehendak-Mu. Nggak seperti itu. Nah, kita ini seringkali, ya, sebagian orang karena bukan rendah hati sih menurut saya, ya, tapi karena kurang percaya diri, karena mungkin tidak tahu ada firman yang mengajarkan demikian, sehingga hampir setiap doa kita sudah berdoa dengan penuh keyakinan, ujung-ujungnya kita bilang, di atas semuanya biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya, itu seperti main sepak bola, sudah dekat gawang, mau kita tendang, lalu tangan kita ambil bagian. Mestinya bolanya bisa langsung masuk gawang waktu kita pakai kaki kita. Tapi karena kita pakai tangan kita, kena hukuman, ya, kena penalti atau kena hukuman lah, ya, karena kita melanggar. Dalam doa juga seperti itu. Itu sebabnya kita perlu bangun iman kita lewat firman yang kita baca, kita renungkan. Kita memahami bahwa Dia Bapa yang baik. Renungkan Matius 7, Bapa manakah di antara kamu yang memberikan kalajengking atau ular kalau anaknya minta roti atau ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Nah, mindset kita itu mesti kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan kita berpikir Tuhan itu Tuhan yang moody gitu, ya. Kadang-kadang Dia lagi marah, kita mesti baik-baikin. Kita mesti puasa yang banyak, ya. Puasa tambah lagi, bukan hanya gak makan, gak minum juga, tambahin puasa Esther, kumpulin orang banyak, ya, supaya Tuhan berubah begitu. Enggak seperti itu, ya. Kita perlu baca firman-Nya, kita merenungkan, minta Roh-Nya yang kudus mengajari kita supaya mindset kita ini sesuai dengan apa yang memang firman Tuhan katakan. Kadang-kadang kita selalu berdoa biar kehendak-Mu yang jadi karena kita meniru doa Yesus ketika di taman di Getsemani. Perhatikan ketika Yesus melayani di muka bumi, ya. Ketika Dia berdoa, Dia dengan mantap selalu berdoa. Dia nggak ragu. Angin ribut Dia hentikan. Dia nggak bilang jika ini kehendak-Mu Bapa, hentikanlah angin ribut. Dia nggak bilang seperti itu. Waktu Dia bangkitkan Lazarus, Dia nggak bilang Bapa jika Engkau kehendaki bangkitkan Lazarus. Enggak. Dia tahu sekali bahwa itu sudah kehendak Bapa. Artinya Dia punya persekutuan dengan Bapanya, ya, begitu kuat. Jadi setiap hal Dia tahu apa yang didoakan, Dia nggak ragu. Tetapi ketika di taman di Getsemani, Dia sadar bahwa Dia nantinya akan menanggung dosa seisi dunia dari segala zaman, dan karena itu Dia akan jadi
orang yang terkutuk, dan Allah Bapa akan memalingkan wajahnya dari dia. Dan itu menyebabkan ketakutan yang sangat kuat. Dan itu sebabnya dia bilang, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Itu yang dia naikkan. Dia punya keinginan, dia takut, bukan takut mati ya menurut saya. Takut karena saat itulah dia akan dikatakan di Alkitab itu, dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Dan karena Allah adalah Allah yang suci, maka dia akan memalingkan wajahnya dari Yesus. Itu sebabnya di kayu salib Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena saat itulah dosa seluruh dunia ditimpakan kepada dia. Ya, itu yang dia takutkan. Dan akhirnya malaikat menampakkan diri, memberi kekuatan kepada dia, dan akhirnya dia memang melalui itu semua. Lalu Yakobus mengajarkan, kalau kamu mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, kamu harus berdoa jika ini kehendak Allah. Kenapa? Karena memang kita belum yakin. Tapi kalau sesuatu yang sudah jelas bahwa Tuhan mau berkati kita, dia mau menyembuhkan kita, itu tidak kita pertanyakan dengan jika ini kehendakmu. Ya, itu bedanya doa permohonan, doa iman dengan doa yang lain. Lalu dikatakan di sini dalam roh, jadi izinkan Roh Kudus memimpin, roh kita yang sudah lahir baru ini aktifkan, dan salah satu yang paling praktis adalah gunakan bahasa roh. Ya. Roma 8 ayat 26 dan 27, roh itu membantu kita dalam kelemahan kita, karena kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Dan kalau kita belajar berdoa mengalir dalam tuntunannya, ya, itu keluar kadang-kadang kata-kata yang nggak kita mengerti. Atau keluar juga suatu rangkaian kalimat yang tidak kita rencanakan, dan itu bisa berbentuk nubuat. Ya. Itu doa yang dipimpin oleh roh, dan Allah yang mendidik hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi sebenarnya kalau kita mengizinkan Tuhan menuntun kita dalam doa, maka kita sedang mendoakan banyak orang-orang kudus yang mungkin kita nggak kenal, tapi termasuk mendoakan kita juga. Ya, itu sebabnya setelah Roma 8 ayat 26 dan 27 ini, ya, setelah berdoa ini, ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang mau ikut rencananya. Semuanya menjadi baik asalkan kita mau mengasihi Dia dan kita mau ikut rencananya. Lalu ditambahkan di ayat 26-27, berdoa dalam roh. Maka kita akan dibawa pada keadaan yang selalu menjadi baik. Enggak pernah enggak, selalu menjadi baik. Itu sebabnya kita bisa berkata bahwa God is always good. God is good all the time. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata Dia adalah kasih, God is love. Dan perwujudan dari kasihnya adalah merancangkan yang baik buat kita. Walaupun untuk itu terwujud, kita perlu mengikuti caranya dan mengikuti waktu yang memang Dia tentukan. He makes all things beautiful in His time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Amin.